البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada Al-Fasl Tsalits, alhamdulillah. Setelah kita selesai dari fasal yang kedua berhubungan dengan kaidah-kaidah yang khusus berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hendak ya Muhammad Kalim Bangkok. Fadhkurha sardan dari kaidah yang pertama. Diulang yang pertama. Mana-mana sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan padanya pada semua sisinya. Terus yang kedua, bab sifat-sifat Allah lebih luas daripada bab nama-nama Allah. Nah, terus yang ketiga, sifat-sifat Allah terbagi jadi dua, yaitu sifat dia dan bukan dia. Nah, yang keempat, sifat-sifat subutiyah adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan, maka kapan saja semakin banyak dan bermacam-macam penunjukannya, semakin nampak banyak pula kesempurnaan dari sifat itu. baik. Kelima, sifat subutiyah terbagi jadi dua, zatiyah dan fi'liyah. Nah, Keenam, pada penetapan sifat-sifat Allah wajib menjauhi dua perkara yang berbahaya, yakni tamsil dan ta'yid. nah, Yang ketujuh, sifat-sifat Allah tauqifiyah, tidak boleh akal masuk padanya. baik. Ahsan. Jadi, qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-fasl ats-tsalits, qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Kalau kemarin fasal yang pertama berhubungan dengan qawaid tentang nama-nama Allah. Kemudian yang kedua qawaid tentang sifat-sifat Allah. Sekarang yang ketiga tentang adillah, yaitu kaidah-kaidah tentang dalil-dalil pada pembahasan asma wa sifat. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah al-qa'idatul ula. Al-adillatul lati tathbutu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuh hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, fala tathbutu asma'ullah wa sifatuhu bighairihima. Dalil-dalil yang dengannya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tetap adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah tetap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dengan selain keduanya. Yang ini diistilahkan pada kaidah yang telah lewat apa? Nah, bahwasanya asma'ullah ta'ala wa sifatuhu tauqifiyatan. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nah keduanya adalah tauqifiyah. Yaitu maksudnya ditetapkan harus berdasarkan Alkitab was sunnah. Tidak bisa ditetapkan dengan selain keduanya.
Nah, berarti alhamdulillah kaidah pertama ini kembali kepada masalah tauqifiyah pada pembahasan asma wa sifat. Cuman di sini ada tanbih bagus dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah taala, bahwasanya pada penetapan as-sunnah hendaknya ada penegasan bahwasanya as-sunnah as-sahihah. Baik. Qalu Syekh rahimahullah taala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuqayyidha bis sahihah wa huwa qaidun muhimmun jiddan. Nah, Syekh rahimahullah taala dalam mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan dengan yang sahih. Padahal ini adalah batasan yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan hadis-hadis yang lemah. Sebab hadis-hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Qala wa ala hadha fama warada itsbatuhu lillahi ta'ala min dhalika fil kitab aw sunnah wajaba itsbatuhu. Fama warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma'izbati kamali diddih. Maka berdasarkan hal ini, apa saja yang datang penetapannya untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama maupun sifat-sifat di dalam Alkitab ataupun As-Sunnah, wajib untuk menetapkannya. Jadi apa? Karena dalil yang menjadi landasan Alkitab dan Sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang sahihah. Maka kapan saja datang penetapan bagi Allah suatu sifat atau penetapan suatu nama di dalam Alkitab dan As-Sunnah, apa sikap kita? Wajib untuk menetapkannya. Cuma alhamdulillah yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah as-sahihah. Hal inilah yang ditegaskan oleh para imam terdahulu. Perhatikan beberapa cuplikan dari kalam Ibnu Mandah rahimahullah taala yang disebutkan di sini. Qala Ibnu Mandah fi kitab at-tauhid wa ahlu sunnati wal jamaa'ati la yuthbituna lillahi illa ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi aw sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mereka menetapkan bagi Allah kecuali apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Baik. Wakada dzakara hadha syarta Abdul Qahir Al-Baghdadi fil firaq atau fil al-farq bain al-firaq. Faqala inna ma'khadha asma'illahi ta'ala at-tawqif 'alayha imma bil Qur'ani aw bis sunnati sahihah. Sesungguhnya yang menjadi sumber pengambilan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauqif. Yaitu berhenti atasnya. Kemungkinannya dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah yang sahihah. Waqad akkada hadha asy-syarta al-Imam Ibnu Khuzaimah fi kitabih At-Tauhid miraran fi targhibatihi 'ala sifat. Dan telah menguatkan persyaratan ini. Yang dimaksud persyaratan ini apa? Persyaratan apa, Ja'far? Waqad akkada hadha syarta, yang dimaksud dengan hadha syarat apa? La apa Ridwan? Benar, syarat sahih. Ya, syarat sahih pada as-sunnah. Bahwasanya sunnah harus apa? Yang sahihah.
Nah, menguatkan persyaratan sahih ini afanillah, Imam Ibnu Khuzaimah berkali-kali dalam kitab Tauhid, dalam bab-bab beliau. Qala wa li bayani ahamiyati hadha asy-syarti nubayyinu ba'd al-ahadits allati dhukirat fiha atau allati dzakarat fiha ba'd al-asma'i al-mutadamminati sifatin fa bi'adami thubutiha la nastati'u an nuthbita dhalikal isma aw as-sifata ma lam tathbut bi tariqin akhar aw bi haditsin akhar. Dan untuk menjelaskan pentingnya syarat ini, kami akan menerangkan sebagian hadis-hadis yang menyebutkan padanya sebagian nama. Nah, atau ini bagusnya allati dzukirat fiha. Nah, karena kembali ke hadis dibetulkan ke harokati biar keliru. Nubayyinu ba'dal ahadithi allati dzukirat fiha ba'dul asma'il mutadamminati sifat. Kami akan menerangkan sebagian hadis yang disebutkan padanya sebagian sifat-sifat, sebagian nama-nama yang terkandung di dalamnya sifat-sifat. Maka dengan tidak sabitnya hadis-hadis tersebut, kita tidak mampu untuk menetapkan nama tadi atau sifat selama tidak sabit dari jalan yang lain, atau selama tidak sabit berdasarkan hadis yang lain. Contohnya hadis yang pertama, hadis Jabir radhiyallahu anhu wa fihi wa asyhadu annaka fardun ahadun samad. Nah, penetapan sifat apa? Fardiyah. Da'ifun bi sanadihi ilal. Al-awwal Muhammad bin Yazid Ar-Rifai ajma'u ala dha'fi. Wal kalbi kadzdzab. Nah, sehingga sanadnya lemah. Nah, di sini penetapan sifat fardiyah tidak sabit berdasarkan hadis ini karena hadisnya dhaif. Adapun al-ahad dan as-samad maka jelas berdasarkan dalil yang lain. Apa dalilnya? Nama al-ahad indahnya Ukasha. Qul huwallahu ahad. As-samad dalilnya apa Hudzaifah? Allahus samad. Baik. Nah, yang kedua hadits Aisyah radhiyallahu anha bilafdin innallaha afuwun yuhibbul afwa wal ya'fu wal yasfahu. Nah, innallaha afuwun yuhibbul afwa wal ya'fu wal yasfahu. Dhaifun jiddan bi sanadihi Abu Majidah munkarul hadits. Nah, kain hadisnya dhaif. Berarti ini bukti yang qanifillah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah hadis yang sahih. Adapun yang dhaif maka tidak jadi patokan. Wa hakadha jam'un ghafirun min al-ahadits ghair thabitah. Fa yatanabbah li hadha syartil muhim fi babil asma'i wa babil sifat. Fasifatu tu'khadhu minal asma'i wal af'al wallahu a'lam. Demikian pula sederetan yang banyak dari hadis yang tidak sabit. Maka hendaknya diperhatikan terhadap syarat yang penting ini. Nah, dalam pembahasan asma dan juga dalam pembahasan sifat-sifat. Sebab sifat-sifat afanifillah itu diambil juga dari apa? Dari nama-nama Allah dan fi'il-fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala.
ditambahkan ya Hanifillah. Naam, baik. Bahwasanya al-adillah allati tathbutu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Fala tathbutu asma'ullah ta'ala wa sifatuhu fi ghairihima. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma warada nafyuhu bihima wajaba nafyuhu ma'ibadi kamaliddin. Dan apa saja yang datang peniadaannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, maka kita pun wajib meniadakan. Tapi dalam meniadakan suatu sifat, wajib apa? Kita meniadakan sifat tersebut bersamaan dengan apa? Menetapkan kebalikannya. Ma'idlati kamaliddin, bersamaan dengan penetapan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Contohnya apa? Indahnya Rifki, sifat yang ditiadakan dalam dalil Alkitab maupun As-Sunnah, kita wajib meniadakannya, tapi kita juga wajib menetapkan apa? Kesempurnaan kebalikannya. Al-maut. Nah, ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala kematian, dalilnya wa tawalla 'ala al-hayyil ladzi la yamut. Nah, terus berarti kita harus menerima bahwasanya sifat yang ditiadakan adalah sifat al-maut dan wajib menetapkan kebalikannya, yaitu sifat al-hayy, sifat kehidupan yang sempurna. Baik. Qal wa ma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu fihima wajabat tawaqqufu fi lafdhi. Perhatikan poin ini ya Alhamdulillah. Ini penting. Dan apa saja yang tidak datang penetapannya, tidak pula peniadaannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, wajibat tawaqquf fi lafdhi. Fala yuthbatu wa la yunfa. Yang tidak datang penetapan, tidak pula datang peniadaan di dalam Alkitab As-Sunnah, maka wajib untuk tawakuf pada lafaz tersebut. Lafaznya harus tawakuf. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa menetapkan. Paham? Fala yuthbatu wa la yunfa, maka tidak ditetapkan, tidak pula ditiadakan. Kenapa? Li'adami wurudil itsbati wan nafyi fi. Dikarenakan tidak datangnya penetapan, tidak pula datang peniadaan padanya. Ini yang tawakuf apanya? Apa Zaid? Tawakuf pada apanya? Pada lafadznya. Ya, perhatikan, wajibat tawakkufu fi lafdhi. Pada lafadznya. Baik, wa amma ma'nahu fayufassal bi. Adapun maknanya maka diperinci. Fa in urida bihi haqqun yaliqu billahi ta'ala fa huwa maqbul, wa in urida bihi ma'nan la yaliqu billahi azza wa jalla wajaba radduh. Dan apa saja yang adapun dari si maknanya maka diperinci. Apabila diinginkan dengan lafaz tersebut makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka diterima. Dan apabila diinginkan dengannya makna yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk ditolak. Paham? Ini makna kaidah. Berarti ikhwanillah, dalam dalil-dalil Alkitab wa Sunnah, kalau di situ ditetapkan sifat, maka kita wajib menetapkannya. Kalau ditiadakan suatu sifat, wajib kita meniadakannya. Sekarang kalau suatu sifat atau suatu nama, tidak datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah penetapan dan peniadaan, bagaimana sikap kita tadi, Uman? Tawakuf
pada lafadznya dan apa selanjutnya? Itulah makna tawakuf. Tawakuf maksudnya tidak menetapkan, tidak meniadakan. Tawakuf pada lafadznya. Lafadznya tidak kita tetapkan, tidak kita tiadakan. Terus langkah berikutnya, kita memerinci maknanya. Lafadznya kita tawakuf, maknanya kita perinci. Maknanya apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud hak, maka kita terima maknanya. Kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka wajib kita tolak. Tapi hal ini sebagaimana lafaz-lafaz yang didatangkan oleh ahlul kalam, para ulama memerinci. Baik. Nah, sebelum kita baca contoh-contohnya, perhatikan catatan kaki di bawah al-fanifillah karena berhubungan dengan pembagian 6 alfan. Qala al-alfadhu naw'an. Lafaz-lafaz itu ada 2 jenis. Bila dari sisi apa? Datang tidaknya di dalam dalil-dalil Al-Qur'an maupun Sunnah. Yang pertama, lafdzun warada fil kitabi aw sunnati aw ijma'. Yang pertama, lafaz yang datang penyebutan lafaz tersebut di dalam Alkitab atau Sunnah atau ijma'. Maka fahadzal lafdzu yajibul qawlu bimujibihi. Naam, fahimna ma'nahu aw lam nafham. Maka lafaz ini wajib untuk kita apa? Mengatakan atau kita berkeyakinan dan berpendapat dengan konsekuensi lafaz tadi. Karena lafaznya datang dalam Al-Quran dan Sunnah atau ijma', maka kita wajib menerima lafaz itu ikhwanifillah. Dan wajib untuk apa? Menerima apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, baik kita paham maknanya ataupun tidak paham. Kenapa? Wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa haqqan wal ummatu la tajtami'u ala dhalalah. Disebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap kecuali hak. Maka lafaz yang beliau ucapkan mesti hak. Dan ummah tidaklah akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Maka apa saja yang terdapat ijma' padanya, maka kita terima lafaz tersebut. Dan ahsan wa mubana wali anna ini dihilangkan sehingga maknanya lebih jelas. Karena itu alasan kenapa kok kita harus menerima lafaz tersebut yang datang dalam Alkitab atau As-Sunnah atau ijma'. Baik. Yang kedua, lafdzun lam yarid bihi dalilun syar'i. Yang kedua, lafaz yang tidak datang penyebutannya dalil syar'i satupun. Jadi dalil syar'i yang ada, tidak ada yang menyebutkan lafaz tersebut. Maka bagaimana yang seperti ini? Fahadhil alfadhu laisa ala ahadin an yaqula fiha binafyin wala itsbat hatta yastafsiral mutakallima bidzalik. Maka lafaz-lafaz ini tidak boleh atas seorang pun untuk mengatakan tentangnya dengan menolak atau menetapkan. Tidak boleh dia menolak lafadznya, tidak boleh pula menetapkan lafadz itu sampai dia yastafsir. Apa makna yastafsir di sini? Apa makna yastafsir Zakaria? Sampai dia minta penjelasan apa yang kamu maksud dengan lafadz ini. Nah, sampai apa? Hatta yastafsirul mutakallima bidzalik, sampai dia meminta penjelasan kepada orang yang mengucapkan dengan lafaz tersebut. Paham? Nah, inilah metode ahli sunnati wal jamaah dalam mensifati lafaz-lafaz yang tidak datang penyebutannya dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Baik. Kita apa? Kita meminta penjelasan maknanya. Makanya untuk lafaz kita tawakuf
dan maknanya kita rinci, ya tidak? Setelah mendapatkan penjelasan apa yang diinginkan. Kemudian lafaz-lafaz tersebut yang kita tinggalkan, tidak perlu kita pakai. Kenapa? Karena lafaz yang tidak sabit dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, makanya kita dituntut untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang seperti ini. Tapi kita tidak menetapkan, kita menolaknya ataupun kita menetapkannya. Cuman kita tinggalkan, tidak usah dipakai. Kenapa kok harus ditinggalkan? Perhatikan asbabu tarki hadhil alfadil mujmalah. Sebab ditinggalkannya lafaz-lafaz yang mujmalah seperti ini, yaitu lafaz-lafaz yang bermakna global, yang butuh penafsiran dan perincian dari dari orang yang mengucapkan. Yang pertama, annaha al-fa'dul mubtada'ah syar'an lam tarid fil kitab wa sunnah. Yang pertama, sebab sesungguhnya lafaz-lafaz yang mujmalah tersebut adalah lafaz-lafaz yang diada-adakan dari sisi syariat dan tidak datang dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Yang kedua, listimali maknaha ala ma yukhaliful kitab wa sunnah. Nah, yukhaliful kitab wa sunnah karena maknanya mencakup hal yang menyelisih Alkitab wa Sunnah. Yang ketiga, lima fiha minal tibasil haqqi bil batil. Dikarenakan padanya terjadi iltibas, yaitu kerancuan antara yang hak dengan yang batil. Karena awamun nas, apalagi akhanillah, ketika mendengar lafaz tersebut terkadang terkecoh. Dia menetapkan pada hal yang diinginkan adalah batil, yang lainnya menolak pada yang diinginkan adalah hak. Yang keempat, ada musti'malis salafi lihadza itsbatan wala nafiyan. Tidak adanya penggunaan para salaf terhadap lafaz-lafaz tersebut baik dalam penetapan maupun peniadaan. Yang ketiga, lima fiha minat taghriri bin nas, fa hiya sabilul i'tiqadil batil wal qawli bih. Nah, dikarenakan padanya ada penipuan terhadap manusia, maka lafaz-lafaznya seperti ini merupakan jalan jalan bagi bagi i'tiqad yang batil, bagi keyakinan-keyakinan yang batil, dan jalan untuk diterima oleh manusia. Makanya ahlul bidah mereka sangat senang menggunakan lafaz-lafaz yang mujmalah seperti ini, karena bisa menjadi perangkap bagi bagi manusia yang tidak memiliki bekal ilmu yang cukup. Baik. Ada pun contoh insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Pahami dulu makna kaidah ini. Barakallahu